Halo, kembali lagi di Learning Journal Feby. Saya Feby, peserta Lasar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021, gelombang 4, kelompok 4, nomor absen 12. Pada materi kali ini saya berkesempatan untuk membahas tentang nasionalisme yang telah saya pahami dan pelajari pada agenda 2 pembelajaran 1. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Kita masuk kepada hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme. Terdiri dari pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayah. Kemudian yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapat hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Dan yang terakhir, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Kemudian, apa sih prinsip-prinsip nasionalisme? Prinsip-prinsip nasionalisme terdiri dari hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Selanjutnya, mari kita pahami nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Yang pertama, pemahaman dan implementasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama dalam Pancasila bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Dengan menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai sila tertinggi di atas sila-sila yang lain, kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki landasan rohani dan moral yang kuat. Sebagai landasan rohani dan moral dalam berkehidupan, nilai-nilai ketuhanan akan memperkuat etos kerja. Nilai-nilai ketuhanan menjadi sumber motivasi bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berdemokrasi menempatkan kekuasaan berada di bawah Tuhan dan rakyat sekaligus. Demokrasi Indonesia tidak hanya berarti berdaulat rakyat, tetapi juga daulat Tuhan, sehingga disebut dengan teodemokrasi. Ini bermakna bahwa kekuasaan atau jabatan itu tidak hanya amanat manusia, tapi juga amanat Tuhan. Maka kekuasaan atau jabatan harus diemban dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Nilai Pancasila dalam nasionalisme yang kedua adalah implementasi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kemerdekaan Indonesia merupakan ungkapan kepada dunia bahwa dunia harus dibangun berdasarkan kesederajatan antar bangsa dan egalitarianisme antar umat manusia. Dalam hal ini, semangat nasionalisme tidak bisa lepas dari semangat kemanusiaan. Belum disebut sebagai seorang yang nasionalis jika ia belum menunjukkan jiwa kemanusiaannya. Bung Hatta memandang sila kedua Pancasila memiliki konsekuensi ke dalam dan keluar. Ke dalam berarti menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Ini berarti negara menjalankan fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsekuensi keluar berarti menjadi pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya yang ketiga adalah implementasi nilai persatuan Indonesia dalam membangun semangat nasionalisme. Upaya melaksanakan sila ketiga Pancasila dalam masyarakat plural seperti Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah. Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya tanpa memandang siapa dan dari etnis mana apa agamanya. Semangat gotong royong juga dapat diperkuat dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus-menerus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan dilandasi dengan prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif.
Selanjutnya yang keempat adalah pemahaman dan implementasi nilai-nilai kerakyatan dalam hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan. Rakyat berperan dan berpengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara ciri permusyawaratan bermakna bahwa negara menghendaki persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan. Hikmat kebijaksanaan menghendaki adanya landasan etis dalam berdemokrasi. Permusyawaratan dijalankan dengan landasan sila-sila Pancasila lainnya, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Landasan Pancasila inilah yang membedakan model demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara-negara lain, termasuk dengan demokrasi liberal. Untuk itu, segala pengambilan keputusan lebih diutamakan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Pemungutan suara atau voting dalam pengambilan keputusan merupakan pilihan terakhir jika tidak mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Dan yang terakhir dalam nilai-nilai Pancasila dalam nasionalisme adalah pemahaman dan implementasi nilai keadilan sosial bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat adil makmur adalah impian kebahagiaan yang terus berkobar ratusan tahun lamanya di dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Komitmen keadilan dalam alam pikiran Pancasila memiliki dimensi sangat luas. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial setidaknya ada dalam 4 kerangka. Pertama, perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan. Yang kedua, pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan, kesempatan. Yang ketiga, proses fasilitasi akses atas informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Nah, tujuan gagasan keadilan tidak terbatas hanya semata pada tujuan ekonomis, tapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam rangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat. Selanjutnya kita masuk ke materi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Segala hal yang merupakan tindakan pemerintah maupun diamnya pemerintah terhadap sesuatu disebut sebagai kebijakan publik. Bertolak dari pengertian tersebut, ASN sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai aparat sipil negara memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik. Dengan kata lain, ASN adalah aparat pelaksana atau eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Singkatnya, kebijakan publik adalah sesuatu yang diproduksi oleh aparat pemerintah. Ada 5 implikasi dari pengertian tersebut. Yang pertama, suatu kebijakan dipahami sebagai tindakan yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan, bukan tindakan yang acak atau sporadis. Yang kedua, kebijakan juga dipahami sebagai suatu pola tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kebijakan publik juga muncul sebagai suatu respon atas tuntutan kebijakan oleh aktor lain seperti sektor privat, organisasi masyarakat sipil, dan lain-lain. Yang keempat, suatu kebijakan berkaitan dengan apa yang secara aktual dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya apa yang hendak dilakukan atau yang dikatakan akan dilakukan. Dan yang kelima, kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif. Selanjutnya ada ASN sebagai pelayan rakyat. Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik sebagaimana bunyi pasal 10 huruf B Undang-Undang ASN yang dengan tegas dan jelas menyebutkan salah satu tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas sesuai pasal 11 huruf B Undang-Undang ASN. Jadi, tegasnya, ASN yang bertugas sebagai pelayan publik harus memahami betul fungsi dan tugasnya, yakni sebagai pelayan publik dan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah ASN sebagai pemersatu bangsa.
Posisi ASN dalam aparatur negara harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak pada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti ASN dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Demikian pemaparan saya tentang nasionalisme. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya.